guys, balik lagi di channel Media Agus 44. Nah, gua kali ini mau review tentang memulai usaha ternak sapi untuk pemula. Nah, sebelum kita masuk ke topik ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Usaha ternak sapi termasuk peluang usaha yang prospektif ya. Apalagi sapi termasuk hewan yang masih banyak produk untuk dapat dinikmati oleh setiap orang. Nah, sapi bisa menghasilkan mulai dari susu, daging, tulang maupun kulit ya, yang dapat dikonsumsi atau jadikan yang bahan buat kerajinan. Tidak hanya itu saja, kotoran sapi juga dapat dimanfaatkan petani untuk jadikan pupuk kandang. Nah, potensi usaha ternak sapi. Nah, permintaan susu dan daging sapi di Indonesia memang terus meningkat ya teman-teman. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia yang sangat beragama Islam. Apalagi tidak terdapat 3 hari besar yang membuat permintaan akan daging terus meningkat, yaitu bulan suci Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, usaha ternak sapi ini tentunya memerlukan tenaga ekstra dan modal besar, bahkan mempunyai waktu yang cukup lama yang menunggu sampai yang berusia itu dewasa ya, dan telah siap jual. Nah, namun jika bisnis ini dijalankan secara serius ya, maka tidak mungkin dapat memiliki keuntungan yang lebih besar ya. Nah, bisnis peternakan sapi ini Indonesia sendiri sebagian besar adalah peternakan yang berukuran kecil. Nah, serta masih minim penggunaan teknologi dan dilakukan secara tradisional. Nah, pada umumnya itu kan setiap peternak menganggap bahwa usaha ini adalah pekerjaan sampingan untuk tabungan atau asuransi. Nah, karena itu tidak sedikit orang tertarik dijalankan di sini ya. Nah, namun tentu saja jika kalian tertarik menjalankan usaha peternakan sapi, harus mengetahui hal apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus kalian disiapkan mulai bisnis ini. Pertama, modal ya, modal. Jika kalian berencana ingin membangun usaha ternak sapi, sebaiknya mempersiapkan rencana anggaran akan dijadikan modal peternak sapi. Nah, meski membutuhkan modal yang besar, namun kalian bisa mendapatkan keuntungan hingga berkali-kali lipat setelahnya. Nah, setidaknya anggaran ini harus mencukupi keperluan untuk memulai peternakan sapi. Yang kedua adalah mulai bisnisnya apa aja. Nah, jika sudah mendapatkan edukasi tentang informasi ya, serta menghubungkan pertemanan dengan sesama peternak ya. Nah, sekarang kalian tinggal memilih bisnis model apa ya. Nah, untuk bisnis ternak sapi sendiri, kalian harus memilih pertemanan dulu nih yang kalian ingin ternakkan. Mengingat sapi tidak ada separuh jenis ya. Nah, seperti itu jenis sapi yang paling banyak diternak dan dijadikan bisnis potong ya. Nah, berikutnya beberapa jenis sapi ya ternak yang harus kalian ketahui. Pertama, sapi Brahmanan ini adalah jenis import dengan ciri itu memiliki tubuh besar pertama dan mempunyai tumbuhan cukup daging cukup cepat ya. Nah, jenis sapi ini memang termasuk primadona peternak sapi yang ada di Indonesia, terutama jika kalian ya ingin membangun bisnis sapi berdaging. Kedua adalah sapi Onggoreh. Nah, sapi ini ya memiliki ciri warna putih pertama. Nah, ini adalah jenis sapi dari India yang dapat beradaptasi dengan cuaca panas atau tropis ya. Nah, tidak sedikit peternak yang memakai jenis sapi ini hanya perkembangan pertumbuhan sapi Onggoreh ya cukup lambat, yakni 4-5 tahun ya.
ketiga adalah sapi Lamusan. Pasti kalian tahu ya. Nah, jenis ini ada jenis sapi Lamusan, sapi impor dari Lamusan ya, yang juga bisa bertahan hidup dengan baik di cuaca tropis yang ada di Indonesia ya. Nah, jenis sapi ini mempunyai tubuh besar dan dagingnya cukup banyak, makanya banyak peternak memilih sapi ini ya. Maka tidak tiga jenis daging yang potensial. Yang keempat adalah sapi Bali. Nah, sapi Bali gampang dirawat sebagai salah satu hewan peternak ya, sebab memiliki kemampuan adaptasi cukup baik ketika tinggal di lingkungan yang baru. Sapi Bali menawarkan banyak kelebihan disukai peternak lokal ya. Walaupun sapi ini lebih ideal dibudidayakan di kawasan timur Indonesia ya. Kelima adalah sapi Madura. Nah, jenis sapi ini juga termasuk sapi lokal dengan ciri warna kuning dan kemerah serta punuk ya. Hanya saja berbeda pada sapi Madura yang cukup lambat serta prosesnya penumbuhan bobot badannya cukup lama. Nah, tapi cocoknya jika kalian tertarik ingin mendapatkan keuntungan bisnis ternak sapi. Nah, untuk cara membuat kandang. Nah, jika kalian telah menentukan model bisnis sapi ternak, udah jadikan usaha di bisnis kini bisa kalian memulai cara membuat kandang sapi dengan benar. Nah, untuk konsep kandang yang ini ya, itu sebaiknya buat kandang sapi sejauh dari kawasan pemukiman penduduk, kira-kira berjarak 10 meter ya, dari tempat tinggal peternak sapi. Nah, selain itu lahan pertaniannya mempunyai cukup dekat dari kandang sapi, dan jangan lupa menambahkan sedikit ruang halaman sekitar kandang. Pastikan lokasi mudah dijaga oleh transportasi ya. Nah, apa saja alat dan bahannya? Nah, cara membuat kandang ada beberapa alat peternak sapi dibutuhkan. Nah, pertama untuk besi atau kayu untuk kerangka kandang. Kedua, set paku dan paruh untuk mengaturkan kerangka kandang. Ketiga, ayama, kawat atau kawat ya, membentuk dinding pada kandang. Keempat adalah alat untuk memotong. Nah, misalnya itu kan gergaji atau alat potong besi yang tinggalkan memotong besi atau kayu. Kelima, kunci pas atau obeng untuk besi kencangkan baut ya, karena ada bahan material atap. Nah, berupa itu kan seng atau kentang ya. 7, ventilasi dan lampu supaya kandang tetap terang dan juga sehat. 8 adalah penghara sebagai bisa di tempat atau ruangan yang untuk minum dan makanan sapi ya. Ke-9 adalah rope atau tali sebagai aksesoris atau alat batu untuk mengikat pintu maupun sebagai pengaman dalam mengikat sapi di kandang ya. Nah, maka kalian membutuhkan material konstruksi yang tepat. Pertama, pakai kandang. Terus kedua untuk rangka atap. Ketiga, lantai ya. Nah, cara membuat kandang sapi itu kan sebelum kalian mulai membuat kandang sapi ini ya, maka kalian harus memilih model atau jenis kandang sapi guna senyaman mungkin sapi yang kalian ternak ya. Nah, sebuah posisi tepat atau kandang yang sejajar maupun dua baris berlawanan atau hadapan ya. Nah, untuk selain itu kan ukuran kandang sapi atau tiap sapi ya, yaitu 2,5 kali 2 meter atau 1,5 2 meter per satu ekor sapi jantan. Sementara itu untuk ekor sapi betina yang sudah dewasa memiliki ukuran NDA itu kan 1,8 kali 2 meter ya. Nah,
Ketiga itu ada buah baga pembata sapi. Nah, pembata sapi merupakan sebuah baga penghalang atau bertujuan untuk membatasi pergerakan sapi untuk mencegah sapi berkeliaran di luar kawasan peternak ya. Nah, pembata sapi ini juga berfungsi untuk melindungi sapi dari bahaya lingkungan luar ya, serta mencegah sapi serangan hewan buas atau pencurian. Pertama, menentukan jenis baga yang tepat, terus menentukan ukuran dan dimensi baga. Ketiga adalah memilih bahan yang tahan lama dan kuat. Keempat itu mempertimbangkan faktor lingkungan. Kelima, memastikan keselamatan sapi. Nah, apa saja jenis-jenis sapi dan produk turunannya? Nah, sebenarnya itu kan ada beberapa jenis ya, beserta produk turunan yang perlu kalian ketahui antara lain. Sapi perah adalah jenis sapi paling umum yang dipelihara peternak sapi ya, peternak susu sapi. Memiliki susu turunan berupa susu kental manis, susu segar, keju, yogurt, dan mentega. Dua adalah sapi potong. Ini adalah jenis sapi khusus dipelihara untuk mendukung konsumsi daging. Nah, memiliki produk turunan sebagai produk daging sapi sapi segar ya, mampu olahan berupa ham, sosis, burger dan sebagainya ya. Nah, itu dia review memulai usaha ternak sapi untuk pemula ya. Sekian dari gue, sampai jumpa, bye bye.